Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Rosiana dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam mendengarkan program Aku dan Dia. Dalam program Aku dan Dia saat ini, kita akan membahas tentang Yesus mengenal isi hati manusia. Selamat mendengarkan. Kantor di mana aku bekerja letaknya sangat dekat dengan sebuah kompleks sekolah. Di kompleks sekolah itu ada TK, SD, SMP, dan bahkan SMA. Karena sangat dekat, tidak jarang anak-anak dari teman-teman kantor, khususnya anak-anak yang masih kecil, mampir di kantor ketika mereka pulang sekolah. Mereka suka mampir ke kantor karena mereka bisa bertemu dengan ayah dan ibu mereka yang bekerja di situ. Hanya dengan menyeberang jalan saja. Karena kebiasaan itu, kami dapat saling mengenal anak-anak dari teman-teman sekerja kami. Bukan hanya mengenal, beberapa anak bahkan menjadi sangat akrab dengan kami, teman-teman sekerja ayah atau ibu mereka. Mereka memanggil kami om atau tante. Karena saling kenal anak masing-masing dan juga karena kedekatan kami, tidak jarang kami saling bercerita tentang anak-anak kami. Bercerita tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, makanan apa mereka di hari ini, dan sebagainya. Suatu saat, teman sekerja yang satu ruangan denganku bercerita tentang bagaimana ia memarahi anak perempuannya yang saat itu masih duduk di TKB. Ia memarahi anaknya itu karena ia menyuruh anaknya itu untuk cepat menghabiskan sarapannya, namun nampaknya anak itu justru berlambat-lambatan. Akhirnya karena waktu yang sudah mepet, ia memarahi anak itu dan tidak bisa menunggunya menghabiskan makanan paginya. Ia langsung memarahi anaknya dan menyingkirkan makan paginya agar mereka bisa berangkat. Karena memang biasa berangkat bersama-sama mengingat dekatnya sekolah anak itu dengan kantor kami. Siangnya ketika anak itu pulang sekolah, ia datang ke kantor kami dan langsung duduk di taman kantor. Aku mendatanginya dan kemudian mengatakan kepadanya, "Tante tahu loh, kamu kan lagi sedih ya? Kamu lagi sedih karena tadi dimarahi mama kamu ya? Terus makanan kamu disimpan lagi sama mamamu." Anak itu memandang ke arahku dengan terkejut dan langsung mengatakan, "Wah, kok Tante Rosi hebat? Kok Tante tahu aku tadi dimarahin mama? Kok tahu makananku disimpan lagi sama mama? Tante kok bisa tahu isi hatiku ya?" Aku tersenyum saja mendengar pertanyaan polos yang diajukan anak perempuan kecil itu. Lucu. Rasanya mendengar ia mengira aku bisa membaca isi hatinya. Padahal aku tahu semua itu karena mamanya yang menceritakan kepadaku. Tidak mungkin aku tahu semua itu karena aku tahu isi hatinya. Kalau aku tahu isi hatinya, pasti aku bisa mengetahui lebih banyak apa yang dirasakannya dan bisa memahami apa yang diinginkannya. Itu seperti yang terjadi dalam hubungan antara kita dengan Tuhan kita, yaitu Yesus, Sang Penolong. Hubungan itu menjadi sangat indah bagi kita karena Yesus mengetahui isi hati manusia. Firman Tuhan menuliskan tentang hal itu di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia." Kita seharusnya patut bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk mengenal Yesus, Tuhan dan sahabat yang bukan hanya baik dan setia, tetapi juga mengenal apa yang ada di dalam hati kita.
Dan kita juga sangat berterima kasih kepadanya karena Ia bukan hanya Tuhan dan penolong yang selalu siap untuk memberikan pertolongan, tetapi Ia juga sungguh-sungguh mengenal apa isi hati manusia. Karena Ia mengenal isi hati kita tidak perlu khawatir dan kita tidak bisa menyampaikan permohonan kita meminta tolong kepadanya dengan sempurna. Kita sangat sering mengalami saat-saat di mana beban berat dan kesukaran sangat menekan kehidupan kita, sampai kita tidak mampu berkata-kata lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa kita rangkai untuk mengungkapkan hancurnya hati kita dan pedihnya perasaan yang kita sedang alami. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengungkapkannya, maka kita tidak akan bisa menyampaikannya dengan sempurna. Dan permintaan tolong yang tidak sempurna bisa mengakibatkan pertolongan yang diberikan juga tidak sempurna. Bahkan dalam beberapa kasus, pertolongan yang diberikan secara salah justru lebih berbahaya dibandingkan dengan tidak adanya pertolongan. Namun kita sangat bersyukur karena Yesus mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak harus menyampaikan isi hati kita dengan kata-kata yang sempurna dan lengkap, namun Ia sudah memahaminya dan Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, Ia bisa melakukan apa yang tepat dan sempurna untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita juga seharusnya sangat bersyukur bahwa Ia tahu isi hati kita. Karena dengan itu, Ia memahami motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita berdoa, Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita membaca firman Allah, Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berjalan, ketika kita sedang duduk, ketika kita makan, ketika kita melakukan apapun, Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dengan itu, kita seharusnya diingatkan untuk melakukan semuanya itu dengan motivasi dan tujuan yang baik. Kita bisa berpura-pura saleh, bisa berpura-pura beribadah dengan sepenuh hati, bisa berpura-pura memiliki kebaikan hati yang besar. Akan tetapi, kepura-puraan itu hanya bisa berlaku di depan manusia saja. Kepura-puraan itu sama sekali tidak akan berguna sedikit pun di hadapan Allah. Karena Ia tidak hanya melihat apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, tetapi Ia sungguh-sungguh mengerti isi hati kita. Ia menghibur kita karena kita juga sering mengalami keadaan di mana orang lain salah paham atas apa yang kita lakukan. Dan kemudian mereka mulai menuduhkan kepada kita dengan segala macam yang buruk. Kita mungkin pernah dituduh menjadi orang yang munafik. Kita pernah dituduh sebagai orang pendendam. Kita juga mungkin pernah dituduh sebagai seorang yang tidak jujur dan tidak tulus. Namun kita bisa menyerahkan semua kasus tuduhan itu kepada Allah. Karena Dia sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang sebenarnya. Kita tidak juga harus menjawab atau menantang orang-orang yang menuduh kita. Kita hanya perlu menunjukkan melalui perbuatan dan perkataan kita bahwa tuduhan yang mereka berikan itu adalah salah. Apakah mereka menerimanya atau tidak? Kita tidak bisa menjaminnya karena mereka tidak bisa sepenuhnya memahami isi hati kita. Kita hanya bisa mengatakan Tuhan yang tahu. Karena memang Tuhan yang bisa mengenal isi hati kita. Kita juga seharusnya sangat bersyukur bahwa Yesus mengenal isi hati kita. Karena dengan itu, maka Ia akan bisa bertindak dengan tepat di dalam kehidupan kita. Kita bahkan bisa salah memahami apa keadaan kita yang sebenarnya. Kita juga bisa saja berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi sebenarnya saat itu kita ada
di dalam ambang bahaya yang tidak kita ketahui. Namun Yesus tahu dengan lebih baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Ia mengenal manusia dengan sempurna. Kita juga bisa saja bersikap dan berpikir bahwa kita sedang bertumbuh secara rohani, bahwa kita sedang menjalani kehidupan yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Atau kita bisa saja mau melakukan pencitraan dengan terus memelihara image sebagai seorang yang dewasa, orang yang teguh, kuat, dan bijaksana. Namun Yesus sangat memahami apa yang ada di dalam isi hati kita. Dan Ia mengenal hidup kita. Sehingga Ia tahu apa yang harus dilakukannya untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang lebih indah lagi adalah bahwa pemahaman Yesus akan apa yang ada di dalam hati kita, pengenalannya akan hidup kita, dan besarnya hikmatnya untuk mengetahui apa yang terbaik yang bisa dilakukannya bagi kita, disertai dengan kemauannya untuk melakukan apa yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bahkan pada saat-saat di mana kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang mengenal isi hati kita. Ia tahu dengan sempurna apa yang kita pikirkan. Ia memahami dengan tepat apa impian dan juga ketakutan kita. Dan dengan itu, Ia bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana Yesus bisa memahami hidup Anda dan melakukan yang terbaik bagi Anda, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami. Dan dengan senang hati, kami akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.